Kalau di perbankan dia deposito misalnya, ada saham, ada obligasi, ada reksadana misalnya di pasar modal. Ada juga yang menarik kalau, dan ini juga familiar dengan masyarakat di Sulawesi Selatan, misalnya investasi di logam mulia, di emas gitu ya. Ya. Perhiasan, emas, dan ini juga banyak juga bentuk-bentuk investasi lainnya. Namun yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah investasi itu merupakan sebuah strategi lah buat masyarakat gitu ya, bagaimana untuk sebenarnya merencanakan dan membangun kekayaan dalam jangka panjang gitu ya. Karena investasi yang dilakukan ini nanti akan berdampak ke jangka menengah, jangka panjang, apalagi misalnya kalau seorang pegawai ya, ASN atau non ASN, ini bagaimana merencanakan masa pensiun yang baik ya, dengan kegiatan produktif atau memang ada tujuan-tujuan keuangan lainnya gitu ya. Nah, namun yang ingin saya sampaikan juga kepada masyarakat bahwa investasi adalah sesuatu kegiatan produktif ini yang memang karena ini sifatnya adalah untuk jangka panjang ya, untuk kedepannya tentunya tidak ada sebuah jaminan bahwa investasi ini akan selalu dapat sukses berhasil gitu ya. Karena banyak di masyarakat, ayo investasi ini pasti untung, pasti untung besar, pasti berhasil. Nah, yang hal-hal itu tentunya yang harus, kalimat saya pikir kurang tepat ya. Yang tepat adalah bahwa karena investasi ini juga nanti melibatkan resiko, ada return, ada hasil, ada resiko, sehingga kalimat yang benar adalah hasilnya tidak selalu dapat dijamin gitu ya. Ya bisa sukses, bisa juga tidak berhasil dan sebagainya. Ini nanti bagaimana supaya ini sukses dan berhasil, ini tentunya ada langkah perhitungan dan sebagainya. Mungkin itu Pak Ruslan, makasih. Baik. Nah, Pak Darmawan, Pak Darwisman, tadi begitu banyak hal cara masyarakat untuk investasi. Ada beberapa tadi yang sempat disebutkan ini. Nah, mungkin ada sedikit gambaran nih, masyarakat sebelum melakukan investasi itu apa saja faktor utama yang perlu dipahami nih? Ya, yang jelas ini secara umum ini ada dua faktor penting ya yang harus dipahami. Yang pertama itu tentunya seseorang itu mau berinvestasi itu karena melihat imbal hasil atau return ya, atau keuntungan yang akan diperoleh. Nah, di satu sisi adalah juga yang harus dipahami adalah bahwa juga ada tingkat resiko. Karena hidup ini pasti Pak Ruslan beresiko ya. Saya jalan ke sini dari rumah itu pasti ada resiko gitu ya. Hidup ini pasti punya resiko, jadi ada tingkat resiko. Nah, khususnya yang saya ingin sampaikan bahwa terkait dengan tingkat resiko ini, memang setiap masyarakat yang ingin berinvestasi, yang akan memulai sebuah usaha, sebuah bisnis, ini memang kalau secara umum ada tiga sikap lah ya dalam menghadapi resiko itu gitu ya. Ada yang memang masyarakat itu yang memang nyaman apabila saya ingin mengambil sebuah resiko atau risk taker lah kalau gitu ya. Ada juga masyarakat yang ya moderat lah, kayaknya kurang berani atau di tengah-tengah lah. Mau investasi, mau dapat untung, tapi mau juga resiko, tapi resikonya jangan besar-besar amat gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan risk moderate. Tapi ada juga sikap masyarakat itu yang ketiga ini yang memang takut sekali dengan resiko gitu ya. Ini yang namanya risk adverse ya. Jadi ada tiga tipe masyarakat ini yang terkait dengan resiko ini. Jadi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu masyarakat di Sulawesi Selatan ini bahwa tidak ada satu instrumen investasi ini yang cocok, yang sama untuk semua orang yang ada di Sulawesi Selatan gitu ya. Tidak ada itu. Jadi harus memang disesuaikan dengan profil resiko dari masing-masing kita ya, masyarakat gitu ya. Profil resikonya. Nah, karena ini nanti kalau kita sudah memahami bagaimana profil resikonya, sehingga kita bisa memilih instrumen investasi yang paling cocok ya, yang paling cocok untuk kita ya, untuk masyarakat, sesuai dengan targetnya, tujuannya, dan sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Nah, hanya memang ingin saya sampaikan permasalahan yang selama ini muncul bahwa masyarakat itu
hanya melihat tadi kan ada 2 faktor ya katakan. Betul. Dia hanya melihat hanya satu faktor aja, hanya ingin melihat keuntungannya saja yang besar, imbal hasil yang besar. Kadang-kadang tidak melihat secara seimbang ada resiko di balik itu juga. Nah, ini kalau memang hal-hal seperti ini yang selama ini kalau kita dengar banyak masyarakat yang akhirnya tidak siap ya. Tidak siap apabila ada resiko atau kerugian yang akan dialami karena tadi tidak memberikan dari awal pemahaman yang mendalam bagaimana ada sebuah keuntungan yang akan diperoleh, tapi juga di balik itu juga ada resiko yang harus dimitigasi ya dan sebagainya. Itu yang mungkin. Nah, kalau itu tidak dimitigasi sejak awal, nah ini yang banyak masyarakat tidak diperhitungkan secara cermat, secara mendalam. Nah, ini yang saya ingin sampaikan, masyarakat akhirnya banyak mengalami kerugian ketika akan melakukan investasi. Demikian Pak Ruslan. Ya. Baik, ini menarik sekali nih Pak. Dan tentu setiap masyarakat yang ingin berinvestasi perlu pertimbangan yang matang ya. Nah, ini apa yang menjadi instrumen investasi yang menjadi pertimbangan sebagai pilihan atau yang cukup diminati nih masyarakat ini Pak? Ya, jadi kalau kami lihat dari beberapa narasumber ya, dari beberapa sumber yang kami perhatikan, misalnya contoh yang kami lihat ada sumber yang dari media keuangan nih, yang dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia ya, misalnya kami lihat ini memang ada beberapa instrumen yang menjadi pilihan ya untuk investasi masyarakat di Indonesia ini. Saya yakin ini juga sama ya di Sulawesi Selatan. Contoh misalnya yang pertama logam mulia atau tadi emas ya. Nah ini bentuk investasi yang saya pikir ini secara karakteristik memang paling mudah yang bisa dipilih sebenarnya. Dan investasi ini memang investasi klasik sebenarnya sejak zaman orang tua kita dulu, mungkin nenek-nenek kita dulu, kakek kita dulu ya, yang memang ini sangat cocok ya dan menginginkan nilai intrinsik yang jelas sebetulnya ya. Nah, investasi dalam bentuk ini tentunya walaupun ada risiko, tapi risikonya relatif kecil gitu ya. Namun emas ini justru malah investasi ini malah dalam jangka panjang prakteknya selama ini banyak memberikan benefit atau keuntungan. Gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua ada yang properti. Nah properti ini juga bisa dalam bentuk pembelian tanah tadi, pembelian gedung ya, tanah misalnya untuk membangun pabrik, membuka kebun, lahan untuk pertanian, untuk perikanan gitu ya, untuk peternakan ya, untuk mungkin untuk usaha-usaha yang lain dan sebagainya. Nah ini juga memang benefitnya kita peroleh akan dalam bentuk jangka panjang. Nah jangka panjang yang secara umum kita pahami ini akan biasanya yang namanya harga tanah, harga rumah itu akan terus mengalami kenaikan ya, apabila tentunya pemilihan lokasinya adalah cocok dan tempat itu visible dan tentunya prospektif ya ke depannya gitu ya. Nah ini juga bisa beli rumah misalnya, tapi tidak dipakai tapi untuk disewakan. Ini juga tentunya investasi. Deposito, ya ini secara umum sama-sama kita ketahui lah ini diperbankan. Beda mungkin dengan tabungan dan giro karena memang deposito ini kenapa investasi cukup menarik karena dia memberikan return atau kalau di konvensional ada suku bunga yang lebih tinggi gitu ya, atau imbal hasil imbal hasil yang lebih besar lah kalau di syariahnya dia di perbankan syariah misalnya itu nanti dapat bagi hasil yang lebih tinggi dan ini juga tentunya yang paling aman ya. Hanya memang ini beda dengan produk tabungan dan giro karena memang ini tidak bisa suatu-suatu dieksekusi ya. Kalau dieksekusi tentunya ada dampak pengenaan penalti dan sebagainya. Karena ada waktunya ada 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan, bahkan ada yang 24 bulan. Nah semakin tinggi, semakin panjang jangka waktunya biasanya ini memberikan nilai nilai tingkat bunga yang lebih tinggi. Ada juga dalam bentuk saham. Nah ini juga menarik Bapak Ibu, saham ini seolah-olah kita masyarakat ya, kita kalau membeli sebuah saham apalagi di saham-saham yang bagus gitu ya, kita dalam arti memiliki ya, ikut serta memiliki menjadi pemilik atau pemegang saham di perusahaan itu. Kalau kita beli saham Garuda misalnya atau saham blue chip yang lain ya, misalnya sahamnya BRI, BNI, Mandiri, perbankan atau saham-saham yang besar. Nah ini tentunya, nah ini ada 2 hal yang dari saham ini tentunya karena investasi di samping nanti
kita akan mendapatkan dividen dari investasi itu. Juga yang kedua adalah nilai sahamnya itu akan naik gitu ya. Misalnya kita waktu kemarin beli harga satu lembar sahamnya Rp500, mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan sahamnya menjadi 2.000. Jadi ada kenaikan kekayaan kita 4 kali lipat gitu ya. Nah itu. Kemudian juga ada reksadana. Nah ini investasi. Tentunya ini sangat mudah karena memang investasi di pasar modal ini biasa kita nanti dibantu ya oleh manajer investasi, oleh ahli-ahlinya ya, sehingga diarahkan dengan kekayaan kita, dana yang kita miliki yang paling cocok nanti misalnya di ini. Nah ini cukup banyak diminati oleh masyarakat. Khususnya masyarakat yang belum terlalu paham tapi ingin investasi biasanya lebih aman selama ini ikut di reksadana karena tadi ada penasehatnya, ada ada manajer investasi yang membantu gitu. Ada juga obligasi. Nah ini surat utang jangka panjang, ini biasa jangka panjang. Ini juga menarik masyarakat kalau bisa bisa beli ya, karena biasanya memberikan return juga yang biasanya lebih tinggi malah biasanya dalam jangka panjang, apalagi kalau seandainya perusahaan-perusahaan yang menerbitkan obligasi yang kredibel, yang selalu usahanya baik, untung dan sebagainya, ini juga akan memberikan nilai obligasi yang terus membaik dalam jangka panjang. Itu kira-kira secara umum yang dapat saya sampaikan. Dan obligasi ini juga yang menarik sekarang ramai juga yang namanya obligasi pemerintah ya. Bahkan di syariahnya juga ada yang namanya sukuk ya. Ini juga banyak diminati oleh masyarakat ya. Nah, karena memberikan return tentunya yang lebih tinggi dan ini juga bagus untuk jangka panjang. Mungkin itu Pak Ruslan ya. Baik, terima kasih Pak Darwisman. Saya ke Pak Iwan dulu, Kepala Departemen Bisnis Penggadaian. Ini menarik sekali karena masyarakat juga biasanya kalau berinvestasi nih Pak, larinya biasa terlintas di pikiran itu tentang emas ya. Berbicara emas, kadang kadang masyarakat kita ketika punya uang lebih maka biasanya lebih menarik membeli perhiasan emas karena ketika butuh uang darurat misalnya tinggal bawa perhiasan ini ke Penggadaian atau segera mendapatkan dana tunai. Nah, mungkin bisa memberikan pencerahan ini Pak Iwan berkaitan dengan produk-produk apa saja Penggadaian yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk membeli emas ini. Silakan. Iya, betul Pak Ruslan ya. Jadi kalau dulu memang masyarakat kita itu berinvestasi emasnya dalam bentuk perhiasan ya. Dan ini menjadi budaya kita di Sulawesi Selatan seperti disampaikan oleh Pak Darwisman tadi. Nah, sejak tahun 2008 alhamdulillah Penggadaian sudah meluncurkan produk untuk membantu masyarakat itu berinvestasi emas. Ada 2 produk yang kita miliki saat sekarang ini. Yang pertama adalah produk cicil emas. Produk cicil emas itu adalah fasilitas kepemilikan emas batangan dengan cara dicicil dengan tenor maksimal 36 bulan. Jadi kita ada beberapa brand logam mulia dan kita juga punya brand sendiri Pak Ruslannya, itu merek Galeri 24 yang juga merupakan anak perusahaan dari Penggadaian. Kemudian yang kedua adalah produk tabungan emas. Ya, produk tabungan ini adalah fasilitas kepemilikan emas dalam bentuk tabungan gitu. Jadi ketika misalnya nasabah menabung uang sejumlah nilai tertentu dikonversi dalam bentuk emas. Kalau untuk saat sekarang ini itu minimal 10.000 Pak Ruslan. Kalau dulu itu 0,01 pada saat pertama kali produk ini diluncurkan itu masih di harga 5.000 per 0,01-nya. Sekarang sudah naik 2 kali lipatnya karena dia mengikuti kenaikan harga emas juga. Seperti itu Pak Ruslan. Apalagi sekarang memang emas menjadi salah satu instrumen investasi yang paling menjanjikan gitu ya. Iya betul. Kita ke Pak Darwisman kembali. Menarik sekali ini Pak emas karena memang masih menjadi investasi pilihan dan menarik. Kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi nilai investasi emas ini Pak? Ya, jadi tentunya faktor yang mempengaruhi penilaian emas ini yang paling penting yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat. Emas ini adalah salah satu yang memang bisa menjadi pelindung kita dari tekanan inflasi, dari pengaruh inflasi atau daya beli turun ya. Karena emas ini selama ini mungkin berpuluh-puluh tahun ke belakang kalau kita lihat harganya itu selalu stabil, bahkan terus cenderung malah naik meningkat gitu ya. Sementara kalau kita bandingkan dengan nilai uang yang kita miliki itu selalu cenderung turun karena adanya inflasi gitu. Nah ini yang tentunya hal yang menjadi menarik kenapa misalnya emas ini menjadi daya tarik ya masyarakat untuk ramai-ramai berinvestasi di emas yang tadi saya katakan mudah ya,
gampang, kemudian memang sudah sangat familiar dengan kehidupan sehari-hari, apalagi tadi Pak Iwan sampaikan di masyarakat di Sulawesi Selatan. Yang kedua, dia bisa menjadi menjadi pelindung kita dari ada tekanan adanya turunnya daya beli masyarakat karena harganya yang terus meningkat. Itu mungkin Pak Iwan. Nah, Pak Iwan, kalau melihat bahwa sekarang ini kan memang sudah ada banyak beberapa produk-produk dari Pegadaian ya. Iya, betul. Nah, ini kan misalnya nih sudah cicil emas batangan Galeri 24 misalnya. Nasabah kemudian mau jual kembali nih ke Pegadaian, itu bisa ya? Ya, untuk nasabah yang sudah mencicil emas batangan melalui Pegadaian itu bisa menjual kembali melalui Galeri 24 ya, karena secara bisnis PT Pegadaian sendiri tidak bisa melakukan transaksi jual beli ya. Jadi jual beli itu atau pembelian kembali itu dilakukan oleh Galeri 24. Yeah. Dan benefitnya ini kalau misalnya masyarakat itu berinvestasi dengan menggunakan emas batangan Galeri 24, harga bebeknya itu bisa lebih tinggi kalau dijual kembali gitu. Iya. Nah, ini kan mungkin masyarakat sekarang kan lebih ingin cari yang mudahnya. Nah, kalau misalnya tidak mampu ke tempatnya Pegadaian, mungkin bisa dilakukan secara online ya. Apa saja layanan yang bisa dijangkau ini melalui aplikasi Pegadaian ini, Pak? Iya, betul Pak Ruslan. Jadi Pegadaian juga berubah ya sesuai dengan zaman saat sekarang ini dengan membuat sebuah aplikasi aplikasi Pegadaian Digital, yaitu bisa di-download di App Store maupun di Play Store. Iya. Di mana layanan di Pegadaian Digital ini sudah cukup lengkap ya. Misalnya untuk harga emasnya sendiri bisa kita cek langsung di aplikasi tersebut. Begitu pula kalau kita ingin buka tabungan emas atau misalnya mau tambah saldo tabungan emas ya. Kemudian juga di situ juga ada fasilitas cetak ya. Jadi kan tabungan emas itu kalau misalnya sudah sampai gramasi tertentu kita ingin cetak dalam bentuk emas tangan juga bisa melalui aplikasi Pegadaian Digital. Begitu pula melakukan aplikasi pembayaran, Pak Ruslan bisa di situ juga. Jadi misalnya nasabah pernah menggadai kemudian ingin melakukan pembayaran sebelum jatuh temponya, itu bisa lakukan pembayaran di situ gitu ya. Yeah. Begitu pula termasuk untuk cicil emas itu tadi. Jadi cicil emas itu bisa juga dilakukan melalui aplikasi Pegadaian Digital. Di situ harganya sudah lengkap dan juga angsurannya sudah lengkap, sehingga kalau misalnya nasabah tidak sempat ke outlet bisa memanfaatkan aplikasi Pegadaian Digital ini untuk berinvestasi emas di Pegadaian seperti itu. Ini menarik sekali karena semua aplikasi sudah ada di ujung jari ya. Betul, Pak. Baik, nampaknya menarik sekali perbincangan kita ini, tapi sebentar kita lanjut, kita dengarkan dulu pesan berikut ini. Nah, dapat deh aplikasi pinjol yang sudah terdaftar oleh OJK. Langsung ajukan pinjaman. Sabar. Kamu tuh lagi butuh uang banget ya? Sampai harus ajukan pinjaman online segala. Kalau sudah benar-benar kepepet, gak cukup cuma pakai aplikasi yang terdaftar OJK loh. Lah, terus gimana dong? Kita harus bijak mengambil keputusan sebelum mengajukan pinjaman online. Seperti pilih pinjol yang legal dan terdaftar di OJK. Baca syarat dan ketentuan sebelum ajukan pinjaman untuk menghindari kerugian personal yang ditimbulkan dari kelalaianmu sebagai nasabah. Apabila ada syarat dan ketentuan yang dirasa bakal merugikanmu, maka kamu harus memikirkannya lebih matang lagi. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jangan tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu. Oh gitu. Perhatikan bunga dan denda agar kamu nggak kewalahan dalam membayar tunggakan. Baca kesepakatan atau kontrak perjanjian dengan teliti. Hal ini jelas penting agar kamu memahami sanksi atau konsekuensi jika kamu melanggar kesepakatan. Apabila ada perjanjian yang dirasa janggal atau berpotensi merugikanmu, lebih baik batalkan aja daripada kamu kesulitan di kemudian hari. Wah, untung kamu ingetin ya. Kalau enggak sudah aku lakuin pinjaman tuh. By the way, aku baru inget, perasaan aku masih ada tabungan deh. Aku pakai itu aja deh buat dinner malam ini sama si Dian. Ya elah, jadi dari tadi nyari pinjaman online itu buat ngajak dinner pacar. Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Beli aja deh. Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan.
Yuk lebih bijak lagi kalau belanja. Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya, masih berlanjut kebersamaan kita di obrolan tematik. Kali ini kita masih berbicara tentang investasi tentu, dan ini menarik sekali karena dua narasumber kita ini langsung dari dua instansi yang berkaitan dengan otoritas jasa keuangan dari OJK. Nah, ini menarik terkait dengan emas ini, Pak, karena memang masih menjadi investasi pilihan dan menarik bagi masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan kembali nih, Pak, mengenai apa faktor menjadi pengaruh nilai investasi emas ini, Pak? Ya, jadi ada dua sebetulnya. Ya. Emas ini yang pertama adalah menjadi lindung nilai dari turunnya daya beli masyarakat akibat inflasi tadi. Ya. Kemudian yang kedua adalah emas ini juga bisa mempertahankan kemampuan daya beli masyarakat dalam jangka panjang. Contoh konkretnya begini, Bapak Ibu masyarakat di Sulawesi Selatan. Kalau dulu kita punya uang 100.000 tahun 98, kita bawa ke pasar itu bisa, atau ke mall itu kita bisa bawa dapat sekeranjang barang gitu ya. Tapi kalau 100.000 sekarang kita bawa ke pasar atau ke supermarket hanya dapat 1 atau 2 item saja gitu. Nah, itu menunjukkan daya beli masyarakat yang luar biasa. Nah, dulu waktu tahun 98 mungkin harga emas masih Rp75.000 gitu ya. Nah, sekarang tahun 2024 harga emas itu udah kurang lebih di kisaran 1.500.000. Nah, masyarakat ya Pak Ruslan dan masyarakat Sulsel, kalau seandainya dulu tahun 98 kita beli emas 1 miliar gitu untuk investasi, kita biarkan emas itu kita simpan di Pegadaian ya misalnya yang aman, atau mungkin di tempat-tempat yang aman lainnya. Kira-kira berapa uang kita yang dulu 1 miliar itu? Berarti kita sekarang lebih punya uang kurang lebih di atas 15 miliar. Atau mungkin hampir 20 miliar dengan nilai emas yang 1 miliar yang kita beli yang waktu itu di tahun 98. Nah, ini yang kenapa menjadi hal yang sangat menarik, kenapa emas menjadi daya tarik investasi, karena ternyata tadi dua hal ya, dia bisa membantu kita untuk supaya daya beli kita tetap baik gitu. Itu yang mungkin ingin saya sampaikan kepada masyarakat yang selama ini sudah berinvestasi di emas gitu ya. Terima kasih. Nah, terkait dengan inflasi juga yang sering terjadi nih, kenapa emas ini bisa dikatakan dapat menjaga daya beli investasi nih, Pak Darwisman? Iya, karena tadi yang pertama adalah harga emas itu memang senantiasa stabil ya. Kemudian cenderung terus meningkat gitu ya. Yang tadi saya cerita dulu 75.000 tahun 98, kemudian naik menjadi 118.000, kemudian sekarang di 1.500.000. Sementara tadi kalau kita punya uang 100.000 di tahun 98 dengan 100.000 di tahun 2024 itu kemampuan daya belinya sudah sangat menurun ya. Hanya bisa beli 1 item atau 2 item, kalau dulu bisa beli sekeranjang barang. Nah, inilah yang yang menjadi faktor ya utama kenapa emas itu menjadi daya tahan kita dari penurunan nilai mempertahankan daya beli kita akibat tekanan inflasi. Mungkin itu, Pak. Iya. Saya ke Pak Iwan lagi berkaitan dengan produk daripada Pegadaiannya. Tadi mungkin kalau emas, masyarakat punya emas mungkin dengan gampangnya datang ke Pegadaian bisa mendapatkan uang tunai. Nah, selanjutnya kira-kira selain emas ini apa saja barang jaminan yang bisa dijaminkan ke Pegadaian ini, dan persyaratannya itu seperti apa, Pak Iwan? Ya, baik Pak Ruslan. Kalau jaminannya sendiri yang diterima di Pegadaian sekarang sudah cukup berkembang ya Pak Ruslan ya. Pertama tentunya emas itu sendiri ya. Emas itu baik dalam bentuk emas batangan, koin, dinar, perhiasan, bahkan emas yang rusak sekalipun sebenarnya di Pegadaian diterima gitu. Jadi masyarakat yang mungkin menyimpan emas dan hanya simpan saja ya karena rusak bisa dimanfaatkan untuk dapatkan pembiayaan untuk kebutuhan produktif maupun konsumtifnya gitu ya. Kemudian yang kedua kendaraan. Kendaraan dan juga barang elektronik, dan sekarang juga sebenarnya ada produk gade saham Pak Ruslan ya. Gade saham dan juga gade luxury. Luxury itu gade barang-barang yang
mewah ya, misalnya kayak tas-tas branded gitu, itu sudah bisa juga dilakukan di Makassar. Kebetulan baru 1 cabang yang ditunjuk di Makassar. Nah untuk persyaratannya sendiri sebenarnya cukup mudah ya, sangat mudah, makanya tagline-nya kan mengatasi masalah tanpa masalah ya maksudnya. Untuk Gade Mas sendiri tentunya KTP atau identitas dan juga barang jaminan yaitu Mas sendiri, begitu pula elektronik sama KTP dan barang jaminan. Yang agak berbeda mungkin di kendaraan ya Pak Ruslannya, karena ada bukti kepemilikan kendaraan dan juga surat tanda nomor kendaraan gitu. Nah tabungan Mas sendiri itu Pak Ruslan bisa juga digadekan gitu ya. Jadi kalau melalui aplikasi ada fasilitas untuk gade tabungan Mas. Jadi ketika misalnya sudah ada saldo tertentu, tidak sempat ke pegadaian, butuh dananya misalnya tengah malam gitu ya. Ada saldo tabungan Mas itu bisa langsung ditransaksikan melalui aplikasi pegadaian digital tadi. Jadi sangat-sangat mudah gitu Pak Ruslan. Seperti itu. Nah ini kan juga banyaknya UMKM yang butuh kadang modal ya untuk melakukan aktivitas bisnisnya. Nah kalau dari Pegadaian sendiri nih Pak Iwan, ada nggak produk-produk pembiayaan usaha untuk mendukung UMKM? Nah ini perlu diketahui juga apa saja persyaratan untuk pembiayaan usaha kalau misalnya ada. Oh ya, jadi selain Gade sendiri kita juga melakukan pembiayaan untuk UMKM Pak Ruslan ya. Jadi yang pertama itu ada produk KUR Syariah, itu pinjamannya ada 10 juta dan ada sampai 50 juta ya. Kemudian yang kedua ada kredit pembiayaan usaha berbasis BPKB. Ini baik ada yang skemnya konvensional maupun yang skemnya juga syariah gitu ya. Jadi kalau untuk KUR sendiri sama dengan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan lain, kalau sampai 100 juta itu tidak ada agunan tambahan ya. Jadi yang penting itu ada usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan, dilengkapi dengan berkas-berkas standar seperti fotokopi KTP, kartu keluarga, kemudian nomor induk usaha atau surat keterangan usaha, SIUP dan fotokopi dokumen-dokumen lainnya gitu ya. Kemudian untuk jaminan BPKB kendaraan sendiri selain persyaratan dokumen tadi, juga ditambah dengan BPKB kendaraannya tentunya ya, dengan syarat-syarat usia kendaraan tertentu gitu Pak. Ya, baik. Ke Pak Darwisman kembali. Ini berkaitan dengan investasi Pak ya. Begitu banyaknya masyarakat terkadang tinggi minatnya untuk investasi atau semacam ingin ambil pinjaman atau apa segala macam. Nah, dari OJK sendiri nih Pak tentu punya peran penting pengawasan keuangan. Nah, kalau dari sisi masyarakat ingin tahu Pak, untuk memilih misalnya nih lembaga atau apapun itu ya untuk investasi, tentu harus terdaftar di OJK. Ini gimana caranya masyarakat untuk tahu itu Pak? Ya, jadi tentunya kami ingin sampaikan ya, Pegadaian atau lembaga jasa keuangan ya, khususnya kalau di Sulawesi Selatan ini kurang lebih ada 250 entitas lembaga keuangan, lembaga jasa keuangan yang beroperasi di Sulawesi Selatan ini, baik perbankan, pasar modal, industri keuangan non bank ini banyak Pak, ada Pegadaian, ada perusahaan pembiayaan, ada dana pensiun, ada termasuk LKM ya, dan beberapa usaha keuangan lain. Nah, ini tentunya adalah contoh Pegadaian ini adalah salah satu memang lembaga-lembaga keuangan ya, termasuk Pegadaian itu adalah lembaga-lembaga yang memang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah ini yang menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat ya, bahwa memang dia terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah misalnya contoh kalau kita hari ini bicara tentang lembaga jasa keuangan Pegadaian, ini harus menjalankan usahanya berdasarkan peraturan OJK misalnya nomor 31 tahun 2016 tentang usaha Pegadaian gitu ya. Nah, OJK sendiri sebagai lembaga negara independen ya, yang memang harus memang lembaga independen yang memang bebas dari campur tangan siapapun gitu di negeri ini, untuk ya melakukan tugas untuk melakukan pengaturan ya, pengawasan, penyidikan dan juga melindungi masyarakat di sektor jasa keuangan ini ya, agar apa? Agar industri jasa keuangan ini terselenggara secara teratur ya, adil ya, transparan dan tentunya akuntabel gitu ya. Dan ini ingin memastikan dan melindungi konsumen agar konsumennya juga dapat terlindungi dengan baik. Nah, oleh karena itu tidak hanya Pegadaian yang saya sampaikan, seluruh lembaga jasa keuangan itu tentunya kami lakukan pengawasan, pengaturan dengan terkait dengan OJK ya, sehingga memang kami memiliki kerangka yang seperti itu. Mudah-mudahan masyarakat bisa paham kalau
ingin berinvestasi atau ya tentunya akan melakukan kegiatan usaha dan sebagainya, tentunya yang kuncinya memang harus terdaftar dan diawasi oleh OJK ya. Iya. Oke, mungkin itu Pak Baik. Ruslan. Nah, bagaimana caranya OJK ini untuk memastikan ini Pak, bahwa Pegadaian ini salah satu ya menjadi lembaga jasa keuangan untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil ini Pak? Ya, tentunya yang pertama tadi OJK adalah selaku regulator itu fungsinya pengaturan. Jadi membuat suatu ketentuan peraturan-peraturan yang terkait dengan usaha Pegadaian itu atau usaha dari lembaga jasa keuangan. Nah, setelah peraturan-peraturan itu dibuat, pengaturan itu dibuat, tentunya ini juga berdasarkan dengan best practices secara yang berlaku secara internasional juga kita selalu adopt ya. Kita selalu melihat perkembangan yang terjadi di dunia internasional, kemudian kita lakukan pengawasan dengan efektif. Bagaimana OJK melakukan pengawasan? Tentunya baik pengawasan yang dilakukan berdasarkan compliance base ya, aspek kepatuhan maupun berdasarkan risk based supervision atau berdasarkan prinsip-prinsip penerapan manajemen resiko yang baik dan tata kelola yang baik ya. Ini yang memang ini. Nah, yang ketiga tentunya kami juga mendorong ya pendalaman pasar ya, agar ini juga kalau sudah sehat Pegadaian dan usaha jasa keuangan lain mau diapakan ya, tentunya harus didorong agar usahanya terus berkembang melalui pendalaman pasar, market deepening, market development, pengembangan pasar dengan mendorong bersama-sama seperti yang kita lakukan pada hari ini untuk meningkatkan indeks literasi keuangan masyarakat. Nah, di samping itu, bagaimana OJK melakukan secara lebih teknikal, kami juga memiliki tools pengawasan ya. Memiliki tools pengawasan yang ini juga terus dibangun ya, tadi secara pengawasan berdasarkan supervisory teknologi ya, dan juga ini juga melakukan pengawasan yang secara intensif baik berdasarkan offset supervision yang kami lakukan berdasarkan analisis laporan yang disampaikan oleh Pegadaian dan industri keuangan lainnya, maupun onset tadi kami lakukan audit ya secara berkala untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini tentunya terlain itu kami ingin sampaikan, pertanyaan masyarakat banyak, gimana memastikan ini semua? Ya tentunya insan OJK di seluruh Indonesia ini termasuk di Sulawesi Selatan adalah harus insan OJK yang betul-betul insan OJK yang kredibel, yang berintegritas tinggi gitu ya. Kredibel, berintegritas tinggi, sehingga memang kami seluruh insan OJK ini selalu menerapkan prinsip pengendalian gratifikasi yang baik ya. Kami punya sistemnya yang namanya whistleblowing system. Nah, ini masyarakat selalu kami himbau, kami selalu sampaikan, kami himbau masyarakat dimanapun di Indonesia ini termasuk di Sulawesi Selatan ya, apabila ada hal-hal pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh insan OJK, misalnya melakukan pelanggaran terkait dengan gratifikasi ini bisa melaporkan kepada kami di website wbs.ojk.go.id. Nah, ini komitmen yang terus dibangun oleh OJK untuk memperkuat integritas dan governance ya, dengan seluruh keluarga besarnya, sehingga OJK tadi bisa berperan secara efektif dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh industri jasa keuangan yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Mungkin itu Pak Ruslan. Saya ke Pak Iwan kembali, mungkin masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya ini dari sisi investasi emas ya. Memang investasi emas ini memang sangat menggiurkan, tapi terkadang masyarakat tidak tahu jalurnya kemana. Nah, salah satunya ke Pegadaian ini. Ada mungkin penjelasan yang lebih rinci lagi nih Pak, jenis keuntungan yang didapatkan atau keunggulan lah investasi emas di Pegadaian ini Pak Iwan? Ya, kalau dari sisi keuntungannya sendiri, pertama Pak, emas itu sendiri kan tadi disampaikan oleh Pak Darwisman terkait dengan benefit dari emas itu sendiri adalah dia selalu minimal stabil, bahkan cenderung naik secara harganya, itu keuntungan pertama. Nah, dengan investasi di Pegadaian, pertama dia lebih terjangkau Pak, karena bisa diangsur, bisa dicicil sesuai dengan kemampuannya. Dan untuk produk tabungan emas sendiri itu mulai dari 10.000 gitu ya. Jadi sangat-sangat terjangkau, bahkan untuk kalangan pelajar maupun mahasiswa sendiri sudah mulai bisa belajar berinvestasi melalui emas karena sangat-sangat terjangkau lah gitu ya. Kemudian yang ketiga tentunya terkait dengan emas itu sangat liquid ya, sangat mudah dicairkan ya, bisa digade ketika butuh maupun kalau misalnya pun terpaksa dijual ya dijual gitu. Tapi kalau saran saya jangan dijual ya, selama masih bisa menghasilkan gitu ya. Kemudian keuntungan lainnya tentunya
kalau kita bicara investasi ya, investasi emas itu sendiri ada sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat mudah dipelajari gitu ya. Secara praktis kita beli emas saja itu sudah merupakan investasi ya. Cuman saran saya mungkin kenapa kita harus lebih banyak ke emas batangan ya, karena secara nilai optimalnya investasi di emas batangan itu jauh lebih optimal dibandingkan dengan perhiasan ya. Karena ketika beli perhiasan kita bukan cuma membeli emasnya saja, tapi ada juga pajak dan juga ongkos bimbing. Tapi sekali lagi ini kan kembali ke selera ya, ada juga orang yang memang sukanya pakai perhiasan, tapi kan juga saran saya tidak berlebihan lah, seperti itu mungkin Pak Ruslan. Iya, jadi seperti itu ya. Nah kalau dari OJK sendiri nih Pak, melihat Penggadaian ini sudah diawasi ya, dan tentu beberapa perusahaan-perusahaan jasa keuangan lainnya, tentu kalau dari sisi Penggadaian ini OJK sendiri sudah melihat bahwa ini sudah terdaftar dan diawasi nih Pak. Kalau untuk meyakinkan masyarakat lagi ini, tentu ada hal yang menjadi indikator bahwa betul-betul kalau ingin mengambil suatu keputusan dalam hal investasi misalnya, tentu referensinya ke OJK Pak ya. Tadi sudah disebutkan situsnya nih. Apa saja ini yang menjadi indikator untuk diakuinya sebuah lembaga untuk melakukan istilahnya investasi misalnya? Ya, yang pertama tentunya lembaga itu tadi ya Pak, memang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK gitu ya. Dan yang kedua, lembaga itu dengan setelah terdaftar diawasi oleh OJK, dia akan tunduk Pak dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh OJK ya, dan juga peraturan perundang-undangan yang lainnya dari otoritas yang terkait gitu ya Pak, yang tentunya di negeri ini. Kemudian lembaga itu juga di dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya sudah memiliki standar operasional prosedur Pak ya. Semua sudah dibangun beberapa perangkat ya, dari aspek misalnya infrastruktur kepengurusannya dan sebagainya, itu semua biasanya dilakukan berdasarkan fit and proper test juga dari OJK gitu ya Pak, secara legal. Kemudian juga nanti bagaimana lembaga ini mengelola usahanya, ini pun sudah ada koridor-koridor ketentuan ya Pak, yang secara prinsip umum diatur tadi oleh OJK, kemudian nanti dijabarkan dalam bentuk standar operasional prosedur atau SOP. Kemudian ini dijalankan dan dilaksanakan oleh lembaga tersebut, dan tentunya kami nanti mengawasi secara berkala, secara intensif untuk memastikan bahwa semua usaha yang dilakukan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko yang baik dan sesuai dengan tata kelola yang baik. Itu kira-kira Pak sebagai untuk memberikan panduan kepada masyarakat. Oke, baik, menarik sekali. Dan tentunya Sobat Budaya, berkaitan dengan investasi ini memang harus cerdas dalam memilih untuk berinvestasi, apakah larinya ke emas atau dalam bentuk usaha lain ya. Nah mungkin di waktu yang sedikit ini lagi, karena kita sangat terbatas oleh waktu Pak, ada mungkin ingin disampaikan ke masyarakat ini, khususnya dari OJK sendiri, melihat bahwa begitu pentingnya masyarakat untuk lebih cerdas lagi dari sisi keuangan untuk berinvestasi ini Pak. Silakan Pak Darwisman. Iya, terima kasih Pak Ruslan. Ini saya sampaikan kepada masyarakat, sekarang di era digital ya, kita sama-sama semua tahu. Kita buka handphone saja itu langsung muncul tawaran-tawaran apapun ya, mau pinjaman, mau tawaran investasi yang secara online dan sebagainya ya. Nah ini tentunya saya menghimbau kepada masyarakat untuk hati-hati, cerdas dan bijak gitu ya dalam melihat tawaran itu ya. Nah ini yang perlu, karena selintas kalau ciri-cirinya tawaran-tawaran itu yang tidak berizin atau ilegal itu pasti biasanya sangat menggiurkan biasanya keuntungannya cepat, mudah gitu ya. Namun di balik itu saya ingin sampaikan kepada masyarakat, resikonya pun terlalu besar gitu ya. Nah sehingga memang saya ingin sampaikan tipsnya untuk masyarakat itu, ada beberapa aktivitas ilegal yang perlu saya sampaikan ini ya kepada masyarakat. Kita kenal namanya tadi investasi ilegal, atau tadi ya perbuatan penipuan-penipuan yang dilakukan oleh masyarakat yang
punya etikat tidak baik tapi berkedok investasi. Nah ini yang investasi bodong. banyak korbannya atau investasi bodong. Nah ini kita harus hati-hati karena ini sudah banyak korbannya masyarakat di Indonesia ini. Apa kira-kira ciri khasnya? Dia biasanya memberikan keuntungan yang pasti dan dalam jumlah yang besar gitu ya. Mana bisnis yang memberikan keuntungan pasti? Bisnis itu pasti ada naik turun, kadang rugi, kadang untung dan sebagainya. Kemudian juga dia ya ini juga tidak legal, pasti tidak ada izinnya. Kemudian juga pasti dia tidak logis ya. Memberikan dengan aplikasi-aplikasi yang sangat berbahaya sebetulnya, yang sangat mudah diakses. Tapi kalau uang kita ini bisa juga hilang dengan cepat ya, karena dia bisa hilang dengan aplikasi itu atau membawa kabur dari uang yang sudah dikumpulkan. Dia biasanya ini member get member Pak, Ponzi scheme gitu ya. Memang yang member pertama, kedua mungkin dapat gitu ya, tapi member-member belakangan ini biasanya rugi ya dan tidak dapat. Bahkan member yang pertama pun karena tadi ternyata ini benar, dia investasi lagi besar-besaran dan sebagainya, yang ini akhirnya bisa membuat rugi. Nah, yang kedua pinjol ilegal, ini juga Pak harus diwaspadai juga oleh masyarakat karena banyak tadi muncul, kita buka handphone banyak tawaran-tawaran pinjol ilegal yang justru ternyata ini banyak menimbulkan kerugian besar. Kenapa? Karena ini tidak diawasi, tidak diatur ya. Ini tidak ada pengaturannya, perlindungannya konsumennya seperti apa, aktivitasnya juga tidak tunduk dengan aturan, sehingga banyak hal-hal yang tidak etis yang melanggar peraturan dalam prakteknya yang dilakukan. Bunganya yang sangat tinggi, dendanya yang sangat tinggi, yang luar biasa. Kemudian kalau nunggak sedikit langsung pencemaran nama baik, tidak ada rahasia lagi semua data kita gitu ya. Dan tentunya ini yang harus kalau mau tetap ingin kebutuhan cepat, dan ini ada yang namanya pinjol legal atau peer-to-peer lending atau fintech lending. Ini ada 98 lembaga. Nah ini bisa nanti dilihat di websitenya OJK. Yang ketiga judi online, ini juga hati-hati, saya ingatkan masyarakat. Ketika buka handphone banyak tawaran-tawaran seolah-olah menguntungkan ya. Taruhan uang, main game ya, dapat uang dan sebagainya. Ini juga hati-hati karena ini juga sudah banyak masyarakat kita, kurang lebih kalau di seluruh Indonesia ini sudah 3,7 juta masyarakat Indonesia ini yang sudah korban mengakses judi online ini. Nah ini banyak juga yang terjerat, yang akhirnya stres, melakukan tindakan-tindakan yang saya pikir ini tidak sesuai dengan ketentuan ya. Banyak kasus perceraian yang muncul ya, dipecat dari kantor gitu ya, dengan menipu, membunuh, sampai putus kuliah, putus sekolah dan sebagainya. Nah untuk ini juga ternyata Bapak Ibu di Makassar pun ini tidak terlepas, karena ada beberapa entitas di Makassar ini yang sudah OJK bersama tim Satgas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti ini sudah menutup ini Pak beberapa investasi ilegal ya. Ada PT Waktunya Beli Saham, ini kerugian masyarakat Sulsel ini kurang lebih hampir 80 miliar. MSL Apps ya dengan kerugian 42 miliar. Liberty Apps kerugian kurang lebih 10 miliar. Smart Wallet kerugian 5 miliar. Ini kalau uang sebanyak ini Pak Iwan kalau kita belikan emas diinvestasikan, wah luar biasa gitu ya. Sehingga ini dan investasi ilegal tadi 7 tahun terakhir ini sudah mendapat korban 139 triliun. Kami sudah tutup kurang lebih 1.235 entitas investasi ilegal, 7.576 entitas pinjol ilegal, websitenya sudah kami tutup, kerjasama dengan tentunya stakeholder terkait antara Kominfo dan juga langsung dilakukan tindakan hukum. Kemudian 251 gadai ilegal pun sudah kami tutup ya. Ini juga marak mulai gadai-gadai ilegal itu. Ini yang tadi kerugiannya sampai 139 triliun. Nah sehingga saya punya 2 tips kepada masyarakat. Yang terakhir, kenalah 2L ya. Kalau bicara 2L, yang pertama adalah harus kenal legal dulu. Jadi setiap ada tawaran apakah di handphone dimanapun, cek dulu legalitasnya, cek dulu ini sudah berizin dengan OJK atau lembaga berwenang. Misalnya kalau dia lembaga otoritas lain, misalnya kalau sistem pembayaran itu ada di BI, kalau koperasi atau tentunya di Kementerian Koperasi dan sebagainya ya. Nah ini karena penting, kemudian juga logis ya, yang ditawarkan itu wajar atau tidak. Kalau misalnya sebulan dapat untung 30% pasti, nah ini yang kita harus berpikir ulang, curiga ya, kayaknya nggak benar ini. Bisnis mana yang bisa seperti ini ya? Bisnis emas pun nggak bisa seperti ini kan ini. Kadang-kadang masih naik kecil, turun dan sebagainya gitu ya. Nah tentunya
kami OJK akan terus ya berkomitmen untuk mencegah ya melindungi masyarakat di Sulawesi Selatan ini dari korban-korban aktivitas keuangan ilegal tersebut. Nah, ini tentunya kami harapkan kalau Bapak Ibu ya di masyarakat Sulawesi Selatan ada tawaran-tawaran yang seperti itu dan bahkan sempat dirugikan dan sebagainya, tolong langsung konfirmasi ya ke 021157 bebas pulsa. Baik. Kemudian yang berikutnya bisa WA juga di 081 157 157 157 157. Ini juga tentunya bisa langsung nanti direspon ya, dan juga bisa nanti ada websitenya OJK. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ruslan. Baik, mungkin Pak Iwan sedikit closing statementnya nih, Pak Iwan. Ya, jadi kalau dari saya dari Pegadaian sendiri dengan tagline mengatasi masalah tanpa masalah ya. Kalau dulu Pegadaian itu mengatasi masalah yang orang butuh duit Pak Ruslan ya. Iya. Sekarang orang yang kelebihan duit juga insya Allah bisa dibantu di Pegadaian dengan produk investasi emas seperti itu. Iya. Dan insya Allah kita akan juga mendukung terus OJK dalam hal literasi dan meningkatkan edukasi ke masyarakat terkait dengan keuangan ini. Sehingga harapan kita memang bukan cuman penggunaan produknya saja yang meningkat, tapi mereka juga paham dengan produk-produk keuangan ya, yang dan itu bisa digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu mungkin Pak Ustaz. Baik. Dan alhamdulillah akhirnya kita banyak hal dapatkan pada kesempatan kali ini di obrolan tematik ya. Mudah-mudahan masyarakat semakin lebih cerdas lagi dalam hal mengelola keuangan dan tentunya bijak dalam berinvestasi. Terima kasih Pak Darwisman atas waktunya hadir di studio. Pak Iwan Darmawan juga hadir sudah memberikan banyak pencerahan di studio kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin lihat yang horor-horor? Ikuti arahan saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian Pay Later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede nggak tiap hari. Buat kebutuhan atau keinginan. Kerasa nggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin